Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa aid nahlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa membuat video kembali. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Teman-teman sekalian, solidaritas artinya perasaan setia kawan. Solidaritas disebut juga sebagai suatu perasaan senasib, sepenanggungan, sekelompok tertentu dalam menyikapi sesuatu. Sikap solidaritas ini sangat penting kita tumbuhkan dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Karena tanpa ini persaudaraan kita akan terasa hambar. Dalam Islam, tradisi solidaritas sudah dikembangkan sejak lama oleh para sahabat Nabi dalam rangka membangun persaudaraan sesama muslim. Hal ini bisa kita teladani betapa kokohnya rasa persaudaraan dan kebersamaan kaum Muhajirin dan Ansor dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan para sahabatnya. Sikap solidaritas yang terjadi pada masa itu tentu saja karena didukung oleh kondisi keimanan para sahabat yang amat tinggi, disertai dengan kerinduan untuk membuat suatu komunitas baru, yakni komunitas beriman yang meyakini akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Bagi kita tentu saja solidaritas tersebut tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses dan suasana yang perlu kita ciptakan. Dalam hal ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar terwujud rasa solidaritas. Yang pertama, silaturahim. Silaturahim yaitu menyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini kita harus melakukan kunjungan dengan sengaja kepada sahabat kita, bahkan diutamakan berkunjung kepada saudara atau rekan yang terputus hubungannya dengan kita. Kegiatan seperti ini di samping akan menyambung kembali tali persaudaraan kita, juga akan memperoleh rezeki. Rezeki tersebut bisa berupa materi ataupun non-materi seperti adanya informasi penting yang bermanfaat dan mendukung profesi kita. Kemudian yang kedua, saling mengenal satu sama lain. Selain mengenal ta'aruf, memiliki pengertian yang amat luas. Kita mengenal teman tidak sekedar mengetahui identitas saja, tapi juga harus banyak mengetahui bagaimana pola pikirnya, kecenderungan sikapnya, bahkan mengetahui mentalitasnya. Semakin kita mengenal secara luas, baik identitas, pemikirannya, maupun sikap mentalnya akan semakin mudah bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi. Yang ketiga, saling memahami, yaitu suatu upaya untuk saling memahami orang lain, baik kecenderungan berpikir atau kecenderungan sikapnya. Dengan sikap saling memahami ini akan muncul sikap simpati antar sesama teman. Kemudian yang keempat, saling membantu, yaitu saling menolong antar sesama teman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita tidak selamanya hidup berkecukupan atau hidup sehat. Manusia ada kalanya senang, ada kalanya susah. Kita sangat merasa membutuhkan bantuan orang lain jika sedang kesusahan. Orang yang paling kita harapkan bantuannya adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Tolong menolong kepada sesama tidak hanya saat menjadi kesusahan. Dalam keadaan senang juga perlu saling menolong. Misalnya jika tetangga mengadakan pesta perkawinan atau syukuran, maka hendaknya kita membantu tetangga kita itu. Masih banyak lagi contoh perbuatan tolong-menolong pada sesama seperti meminjamkan uang atau benda, memberikan sesuatu yang bermanfaat dan baginya. Tapi kalau tetangga itu pengangguran, tidak ada kerjaannya, lalu dia meminjam uang, dan kita mengetahui bahwa nanti tidak ada yang dia pakai ganti uang kita, maka lebih baik jangan dipinjamkan, karena ini dapat memutus tali silaturahim kita. Karena bagaimanapun hutang itu adalah
pemutus silaturahmi paling tajam. Kita dianjurkan agar saling menolong terhadap sesama. Jika kita menolong orang lain, maka orang lain pun akan menolong kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dengan terjalinnya hubungan baik, saling menolong dan saling menghormati sesama, insya Allah akan terwujud suasana yang aman dan damai sesuai ajaran Islam. Sebagaimana makhluk sosial, manusia diciptakan dalam suatu kondisi yang saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, tentunya kita harus saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat di atas menjelaskan bahwa persaudaraan dan kebersamaan gerak antar sesama kita harus dilandasi dengan ketakwaan. Dengan demikian, rasa persaudaraan kita akan terpaut kokoh oleh simpul akidah yang sama. Dari keempat sikap di atas akan muncul solidaritas, yakni suatu sikap yang satu sama lain akan merasa saling senasib dan sepenanggungan, sehingga tercipta suatu persahabatan dan persaudaraan yang sejati, baik persaudaraan kebangsaan maupun persaudaraan antar sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Salah satu hadis yang populer tentang solidaritas adalah al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim bersaudara dengan muslim lain, ia tidak menganiayanya, tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Siapa yang melapangkan suatu kesulitan seorang muslim, Allah akan melapangkan baginya suatu kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi pada hari kiamat aibnya juga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya teman-teman Abitrainers. Oke teman-teman Abitrainers, begitulah saudara solidaritas kita sebagai manusia agar kita merasakan senasib, sama rasa, sama rata gitu kan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita kan ada yang bahagia, ada yang tidak. Sama-samalah kita menjaga hati kita masing-masing. Karena dengan menjaga hati kita, insya Allah semua perbuatan kita akan merasakan lebih baik. Wah, ya mungkin itu saja Abitrainers ya yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum-antum sekalian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu adalah dari diri saya sendiri. Apabila ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja yang kita bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.